Jadi nggak sebanding ya, susah payah manjat ngambil itu lada, terus kemudian dijemur lagi beberapa hari sampai itu kering, bener-bener kering, terus dibersihin, terus itu dijual. Harga 24.000. Halo guys, welcome back to my channel. Kita mau kemana nih? Back to channel. Kita mau kemana? Kita mau ke kebun. Oke, karena ini lagi libur kuliah, libur kerja gara-gara COVID-19 dan kita kena imbasnya dari perekonomian dan sebagainya. Kita sekarang mau ngapain kita ke kebun? Nah, kita yang mengambil ada. Mau ngambil lada. Dan jalannya seperti ini. Oh. Jalan setapak. Motor bisa masuk sini nggak? Bisa, mobil bus Bisa ya? And then ini kegiatan hari-harinya kalau lagi di kampung. Lihat mana ini kita? Oh, lurus ya? Nah, lu kan belum tahu. Tuh kawan seperjuangan namanya Soetanto. Soetanto. Ya kan kalau orang zaman dulu kan itu kan soe. Kalau menurut zaman dulu. Oke. Kayak gimana nanti ngunduh ladanya? Yuk, ikutin terus perjalanan kita. Lada adalah salah satu rempah-rempahan yang ada di Indonesia dan khususnya di Lampung. Seperti judul lagunya Tanoh Lado, ya inilah buah lada. Kita sekarang bergerak menuju ke kebun sahabat kita, sahabat kampus saya, seperjuangan. Kita mau panen lada. Oke guys, jangan di skip, ikutin terus yuk. Itu namanya sepatu bajai. Ngeri, bawahnya golok. Oh ini guys, nih yang ulet ini semut. Ini gua paling takut sama Wah, ini ini guys. apa ini? Oh, wow, ini namanya ulat. Kan? Buat kayak gitu maksudnya. Orang gunung takut ulat. Gimana rasanya kalau misalkan megang ulat? Waduh. Oke, sekarang kita udah sampai kebunnya guys. Nana. Ini cara manjatnya gimana ini? Cara manjatnya seperti ini guys. Ini dipanjat gitu ya. Ini tangga. Nah, ini dia pohon ladanya, ini daunnya. Daunnya. Sah. Nih, kok diambil nih. Jadi berarti manjat ini ya. Lihat panjat kayak gimana manjatnya. Takut nggak itu? Takut nggak? Oh gitu. Sah. Apanya yang kurang panjang? Apanya yang kurang panjang? Tinggi juga. Batangnya takut bidanya merosot. Tangganya takut jatuh ya. Jadi harus pegangan ke pohon. Ini kenapa harus di pohon durian? Kenapa sih nggak di pohon-pohon yang pendek gitu? Biar buahnya banyak. Oke. Ini pohon durian. Ya, jangan ke atas lah. Ntar dirimu tibo. Nanti waduh gak iso kuliah piye. Kan bahaya ini.
Ini jangan ditiru ya, kalau misalkan mau manjat-manjat yang tinggi-tinggi gini harus pakai pengaman. Ini pengamannya minim banget. Jadi cuman tangganya pun kayu yang ditancepin ke bambu ya, satu bilah bambu, satu dahan bambu, satu bilah. Nah, itu di atasnya tuh cuman ditali ke dahan yang ada aja yang nyampe. Jangan ditiru ya, tinggi banget sih. Oke, ini cabai, merah-merah guys. Ini kalau digigit rasanya banget ini, hot, lebih hot dari omongan tetangga. Oke guys, kita coba buat manjat dan ternyata di atas itu rasanya luar biasa. Emang luar biasa bener ya, seorang petani ini bener-bener harus mengorbankan segala sesuatunya, keberaniannya, rasa takutnya dihilangkan hanya untuk mencari nafkah. Mangato sehat. Alhamdulillah ya. Lumayan nih tinggi nih. Ngeri juga gua. Aduh. Nah, kita belajar metik ya. Aduh, ketimpa gua toh. Square ini sebenarnya saya ini takut ketinggian. Cuman kalau misalkan rasa takut itu dimanja, yang ada malah makin jadi. Jadi ya lawan rasa takut itu dengan senyum semangat. Tapi ternyata setelah sampai atas rasanya seru banget kan. Ini dia. Ini yang disebut dengan lado alias lada. Banyak guys, banyak. Tapi ternyata setelah sampai atas rasanya seru banget guys. Dan nggak sesuai prediksi dari awal di bawah tadi. Kayaknya manjat itu susah gimana gitu. Ternyata begitu sampai atas, ternyata seru guys. Yuklah ikutin terus, jangan kemana-mana, jangan dulu di skip, oke? Guys, sekarang dia menurunin apa itu namanya? Apa itu namanya? Bukan, itu loh yang karung itu. Apa sih namanya, lupa. Nah, pokoknya itu tempat itu mau diturunin. Dia juga katanya takut kalau misalkan mau naik ke lebih tinggi. Jadi, nah lihat proses turunnya ya. Oke, hati-hati Mas Ceto. Ayo. Jangan kasih ampun. Jangan kasih ampun. Ca. Oke, dari tadi dia duluan manjat, dapatnya segitu. Coba mana lihat sini. Terus kenapa turun? Lumayan ya. Gua tadi cuman sebentar manjat, cuma mau ngerasain sensasinya aja dong segini. Oke. Ini dia orangnya udah turun. Lah. Balik lagi. Wah, ternyata dia lupa ngelepas talinya di atas. Jadi kalau misalkan tali itu gak dilepas terus mindahin tangganya gimana? Aneh ya. Maklum lah, rada-rada. Oke. Trik matahari luar biasa. Oh, biar ganteng ya. Siap terus sih gua. Apa sih? Oke, gimana rasanya setelah tadi manjat pohon yang tinggi itu dari durian, tadi pohon durian ya, ambil lada di pohon durian dan lumayan tinggi, lumayan ekstrim dengan peralatan seadanya, nggak pakai pengaman, cuman
tangganya itu diikat ke dahan durian itu. Gimana perasaannya? Rasanya itu sensasi itu gimana itu? Coba jelasin dulu. Rasanya lumayan sih, lumayan agak deg-degan juga, lumayan ngeri juga. Tapi kalau udah kita naik ke panjat ke atas tuh rasa takutnya udah hilang, malah tambah seru gitu menurut saya. Jadi ada sensasi tersendiri lah ya. And then ini kita mau naik lagi apa gimana ini? Mau manjat lagi? Mau manjat lagi. Manjat lagi. Kira-kira setengah hari itu biasanya dapat berapa? Banyaknya? Hari itu biasanya dapat 4-5 batang. Oh, 4-5 pohon ya. Tapi kalau pohonnya nggak tinggi kayak seperti Pohon yang ya, itu ya. yang kayak gitu guys. Nah itu cepat pengambilannya karena nggak naik. Kalau misalkan sedurian itu Oh, kalau misalnya sedang itu lumayan agak lama guys prosesnya. jadi harga lada sekarang berapa? Harga lada sekarang 24.000 mungkin, kira-kira segitu. Jadi nggak sebanding ya, susah payah manjat ngambil itu lada, terus kemudian dijemur lagi beberapa hari sampai itu kering, benar-benar kering, terus dibersihin, terus itu dijual. Harga 24.000. Iya. Segitu. Karena dulu itu emang sangat mahal, lebih dari harga cengkeh. Berarti di atas 100.000 lah ya. Ya, di atas 100.000. Kemudian turun drastis karena lockdown, jadi harganya melebihi dari harga cengkeh. Berarti dampak pandemi ini itu juga petani juga kena imbasnya ya. Termasuk dari harga buah-buahan itu ya kayak apa ya, musim lada, kemudian coklat, cengkeh pun turun drastis harganya. Begitu Sedih banget ya. kesedihan seorang petani seperti itu. Saya juga ngerasain sih. Saya secara nggak langsung perekonomian itu ambruk, pendapatan nggak seberapa, pengeluaran begitu besar. Dan tetap kita harus tetap semangat, nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Pesan-pesannya untuk Koko David ini apa ini? Pesan saya mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan harga-harga yang tadinya melonjak bisa tinggi kembali, biar anak-anak petani, orang-orang petani ini biar senang dan bahagia seperti yang harga yang sesudahnya. Tuh, jadi harapannya adalah semoga pandemi segera berakhir, kemudian harga-harga rempah-rempahan seperti lada dan sebagainya itu kembali normal, dan para petani juga hidup makmur lagi seperti sedia kala, dan kita kuliah juga bisa kembali normal gitu kan. Nah jadi kita kan kuliah nih, kita butuh dana besar, kita butuh dana banyak. Orang-orang mikir orang kuliah itu adalah orang yang orang tuanya mampu. Padahal kembali lagi, kalau misalkan kita mau kuliah dari niat kita untuk bertolabul ilmi, untuk sukses itu bukan berarti kita banyak harta. Sukses itu ada banyak kategori, banyak ilmu dan sebagainya. Intinya yang terpasti adalah ilmu yang bermanfaat, bisa menaikkan derajat orang tua. Ya, dari kalangan petani juga bisa kok kuliah ya, yang hidupnya pas-pasan bisa kuliah, yang penting niat gitu kan. Kenapa? Karena syahidu amali bi niati. Sahnya suatu amal perbuatan itu adalah dari Oke. Mengatau nih. Oh iya, pesan saya kepada kawan-kawan semua, apabila kalian pengen membahagiakan orang tua, ingin kuliah, jangan memikirkan masalah biaya. Semua itu tergantung niatnya. Kalau kita benar-benar niat ingin membahagiakan orang tua, insya Allah pasti ada jalannya. Amin. Yang pasti itu tadi syahidu amali biniati. Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bekerja lagi seperti biasa. Dan sebenarnya ini kalau misalkan nggak pandemi, ini bukan seorang petani, tapi seorang karyawan di salah satu perusahaan. Akibat dari pandemi COVID, akhirnya kita putar haluan, banting setir, jadi kembali ke kampung halaman, kita bercocok tanam, bertani.
tapi miris dengan harga yang seperti ini, tidak maksimal, and then itu tadi pemasukan dan pengeluaran tidak sebanding. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel kami supaya kami bisa menyajikan vlog-vlog yang bermanfaat. Amin. Berbagi itu indah kawan. Oke, bye bye, see you.